Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Syamsur Rijal, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran kelas PTIKH Angkatan 2020. Baik, izinkan kami dari kelompok 11 mata kuliah strategi pembelajaran PTIKH 2020 untuk mempresentasikan materi terkait strategi pembelajaran submateri pembelajaran TVET. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 11 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Faisal, kemudian saudara Uday Abiseka Arafena, dan juga yang terakhir saudari Indriati. Nah, pada kesempatan kali ini presentasi akan ditemani oleh saya Muhammad Faisal dan saudara Uday Abiseka Arafena. Untuk saudara Andriati tidak dapat bergabung pada hari ini karena sedang berhalangan. Baik, untuk topik pembahasan kita pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan terkait materi pembelajaran TVET yang berisi latar belakang pembahasan, kemudian definisi dan konsep dasar pembelajaran TVET, sejarah pembelajaran TVET, tujuan pembelajaran TVET, kurikulum pembelajaran TVET, dan metode pembelajaran TVET. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan terkait pembahasan kita pada kali ini. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang terkait pembahasan pembelajaran TVET ini. Nah, pendidikan di Indonesia mencakup berbagai jenjang, dengan pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam perubahan bangsa. Pendidikan kejuruan dan vokasi adalah salah satu jenis pendidikan tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil dengan istilah berbeda untuk pendidikan menengah dan tinggi. Nah, TVET ini merupakan bentuk dari pendidikan kejuruan dan vokasi di bidang menengah dan tinggi yang merupakan bagian penting dari pendidikan global, mempersiapkan individu untuk dunia kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, perubahan cepat dalam teknologi dan ekonomi meningkatkan perhatian pada TVET dan pentingnya metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, karena tantangan dan pengajaran TVET ini termasuk kurangnya pemahaman tentang kurikulum yang relevan, kekurangan sumber daya, dan perlunya meningkatkan kualitas pengajaran, maka akan dibahaslah terkait pembelajaran TVET ini menjadi lebih dalam untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap mahasiswa sarjana pendidikan. Nah, kemudian tadi kita telah membahas di latar belakang yaitu pembelajaran TVET. Nah, ini adalah definisi dan konsep dasar pembelajaran TVET. Nah, apa sih itu TVET? Nah, TVET ini adalah singkatan dari Technical and Vocational Education and Training, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan atau PPTK yang memiliki karakteristik khusus dalam pendidikan, yang dimana TVET ini merupakan strategi pembelajaran dengan tujuan yang jelas, kompetensi yang terukur, dan dampak yang signifikan dalam kehidupan peserta didik. Nah, TVET ini merupakan gabungan dari pendidikan vokasional dan pendidikan kejuruan. Nah, namun pendidikan vokasional dan pendidikan kejuruan ini sebenarnya terdapat perbedaan antara istilah dari keduanya, tapi tetap memiliki makna yang sama. Nah, pendidikan teknikal adalah pendidikan yang mengajarkan penerapan prinsip dan teori bekerja. Kemudian pendidikan vokasional merupakan keterampilan dan adalah pendidikan yang mengajarkan terkait keterampilan dan pengetahuan khusus dalam dunia kerja. Nah, kemudian pendidikan teknikal dan vokasional atau TVET adalah kombinasi dari pendidikan teknikal dan pendidikan vokasional yang digunakan sebagai strategi pendidikan formal di sekolah dan kampus.
Nah, jadi pendidikan maksudnya situ pendidikan teknikal dan vokasional, bukan pendidikan vokasional dan kejuruan. Nah, pendidikan teknikal itu dia fokus di pengajaran penerapan prinsip dan teori, sedangkan vokasional itu fokus di keterampilan dan pengetahuan khusus dalam dunia kerja. Sehingga untuk penerapan keduanya itu dibuatlah semacam pendidikan teknikal, vokasional dan TVET ya, yang digunakan sebagai strategi pendidikan di sekolah dan kampus. Selanjutnya, sejarah pembelajaran TVIT. Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) memiliki beragam istilah di berbagai negara, seperti Career and Technical Education (CTE) di Amerika Serikat, Further Education and Training (FET) di United Kingdom dan Afrika Selatan, serta Vocational and Technical Education (FCE) di Australia dan lainnya. Kongres pertama, The Second International Congress on Technical Education, membahas nomenklatur pendidikan vokasional dan dihadiri oleh banyak peserta termasuk Menteri dan Wakil Menteri Pendidikan. Kongres kedua dengan tema Technical and Vocational Education and Training, A Vision for the 21st Century, diikuti oleh anggota UNESCO dan ILO yang sepakat menggunakan istilah Technical and Vocational Education dan Training (TVIT) untuk merujuk pada pendidikan vokasional. Istilah TVIT memulai digunakan secara luas di seluruh dunia, meskipun di Indonesia masih dikenal dengan PTK atau Pendidikan Teknologi Kejuruan. UNESCO, ILO, dan Univoc setuju bahwa TVIT mencakup pendidikan vokasional dalam berbagai bentuk, termasuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum dari pembelajaran TVET. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum pembelajaran TVET. Nah, untuk kurikulum pendidikan vokasi sendiri, menurut beberapa para ahli, kurikulum Technical and Vocational Education and Training atau TVET memuat panduan program pengembangan kompetensi kerja lulusan terstandar dunia, yang mana kurikulum TV ini sebagai program pembelajaran yang utuh dan lengkap, yang memuat landasan filosofis terkait teoritis program, profil kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, struktur mata pelajaran, deskripsi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, mutu pembelajaran, lab sheet, worksheet, perangkat penilaian, uji kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. Nah, sehingga kurikulum pendidikan teknik vokasi dan vokasional atau TVET ini memiliki komponen yang sangat penting di Indonesia. Nah, pada tahun 2021 sendiri di Indonesia itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan kurikulum TVET di berbagai lembaga pendidikan seperti lembaga sekolah menengah kejuruan atau SMK, politeknik, ada akademi, pusat pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Nah, terdapat berbagai elemen terkait mata pelajaran, terkait hal-hal yang ditemukan di dalam kurikulum pelajaran TVET ini, seperti mata pelajaran inti dan umum, pelatihan praktik, sertifikasi, pendekatan berbasis keterampilan, pengembangan kewirausahaan, kemitraan dengan industri, dan pendukung terhadap bimbingan karir. Nah, yang pertama itu mata pelajaran inti. Di kurikulum TVET ini
Terdapat beberapa mata pelajaran inti yang relevan dengan bidang studi atau sektor industri tertentu. Nah, ini mencakup seperti keterampilan teknis yang diperlukan seperti teknik mesin, elektronika, tata buka, dan keperawatan, atau masih banyak lainnya. Kemudian mata pelajaran umum. Nah, selain mata pelajaran inti yang saya sebutkan tadi, ada di kurikulum ini juga siswa TVET tetap mempelajari mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sains, dan keterampilan komunikasi, yang mana hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan keterampilan dasar yang berguna di tempat kerja. Kemudian pelatihan praktik. Salah satu aspek penting dari kurikulum TVET adalah pelatihan praktik di lapangan kerja. Nah, siswa akan menjalani magang atau praktik di perusahaan-perusahaan yang relevan dengan bidang studi mereka. Ini memberi mereka kesempatan untuk mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Jadi di SMK itu kurikulumnya itu tadi ada mata pelajaran inti seperti kalau di jurusan teknik komputer mereka akan mempelajari terkait arsitektur komputer, kemudian mata pelajaran umumnya tetap belajar matematika. Nah, untuk pelatihan praktiknya itu mereka akan magang yang sering disebut juga PKL di perusahaan-perusahaan yang relevan dengan bidang studinya. Misalnya kalau di teknik komputer, ya mereka akan magang di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komputer. Nah, kemudian sertifikasi dan evaluasi. Siswa akan dinilai secara berkala untuk mengukur kemajuannya. Nah, nanti setelah siswa menyelesaikan program TVET itu siswa akan menerima sertifikat atau kualifikasi yang menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Nah, kalau di SMK itu siswa akan menerima sertifikat setelah mereka magang. Nah, kan selain SMK juga ada kepelatihan. Nah, biasa jika orang-orang mengikuti juga pelatihan atau workshop, maka mereka juga akan mendapatkan sertifikat yang menandakan bahwa mereka telah memenuhi kualifikasi di bidang yang mereka pelajari atau ikuti pada pelatihan tersebut. Nah, kemudian pendekatan berbasis keterampilan. Nah, kurikulum TVET ini menekankan pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan di tempat kerja. Nah, ini melibatkan pengajaran keterampilan teknis dan vokasional yang relevan dengan pekerjaan. Kemudian pengembangan kewirausahaan. Nah, di beberapa program TVET itu juga siswa diajarkan keterampilan kewirausahaan termasuk manajemen bisnis dan perencanaan usaha. Nah, di SMK itu ada juga mata kuliah, maksudnya mata pelajaran kewirausahaan yang mengajarkan bagaimana meningkatkan keterampilan kewirausahaan siswa. Nah, untuk di perguruan tinggi juga ada mata kuliah terkait kewirausahaan. Jadi meskipun kita belajar tentang industri dan bidang yang relevan, tapi kita juga diajar tentang kewirausahaan untuk pengembangan kemampuan di bidang usaha agar kita dapat mengetahui tentang manajemen bisnis dan perencanaan usaha. Nah, kemudian kemitraan dengan industri. Nah, program TVET di Indonesia itu umumnya menjalankan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dan industri lokal. Nah, ini memudahkan untuk siswa atau orang-orang yang mengikuti pelatihan tersebut mudah untuk mendapatkan sertifikat dan pelatihan dari perusahaan-perusahaan tersebut dan mendapatkan kualifikasi juga sehingga tidak sulit untuk mencari pekerjaan selanjutnya. Nah, ini memastikan juga bahwa kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memberikan siswa pengalaman praktik yang berharga. Nah, yang terakhir yaitu pendukung bimbingan karir. Nah, beberapa program TVET juga memberikan bimbingan karir kepada siswa, di mana membantu mereka merencanakan jalur karir dan mencari pekerjaan setelah lulus. Adapun tujuan pembelajaran TVET dibagi menjadi 3, yaitu persiapan untuk kehidupan kerja. Yang kedua, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, pemberdayaan mandiri dan pengusaha. Persiapan untuk kehidupan kerja. TVET dibutuhkan dalam semua lapisan dan jenis pendidikan. TVET setidaknya diselenggarakan sebagai persiapan untuk kehidupan kerja meliputi pengenalan bakat diri peserta didik, pemberian wawasan tentang pekerjaan-pekerjaan yang dapat mereka pilih,
melakukan persiapan awal bagi individu untuk kehidupan kerja, meliputi pengembangan kapasitas diri untuk pekerjaan yang dipilih. Pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi individu dalam kehidupan kerja mereka agar mampu melakukan transformasi kerja, kapabilitas, dan pemberian bekal pengalaman pendidikan untuk mendukung transisi dari suatu pekerja ke pekerjaan lainnya sebagai pilihan bagi setiap individu, atau mungkin karena tekanan perubahan pekerjaan lintas kehidupan kerja mereka. Yang kedua, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. TVIT membuat setiap orang dapat memfasilitasi dirinya sendiri dalam bekerja dan bermartabat, mendapatkan atau memiliki pekerjaan dengan menghasilkan cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya, mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Tujuan TVIT juga untuk pengentasan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, dan penarikan investasi luar negeri. Masalah pengangguran, kemiskinan, kesenjangan mencolok antara kaum kaya dengan kaum miskin merupakan masalah besar. Tujuan dasar TVIT adalah mendidik dan melatih masyarakat agar memiliki pengetahuan, skill, dan sikap kerja, kompetensi, dan menerapkan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang ketiga, pemberdayaan mandiri dan pengusaha. TVIT mengembangkan skill berkarir di samping juga skill menjalani hubungan kehidupan. Skill berkarir mulai dari proses melakukan pilihan atau jalur pekerjaan, menjalani pendidikan dan pelatihan, melakukan akuisisi kompetensi, melamar pekerjaan, memasukkan dunia kerja, mengembangkan posisi karir, memelihara, dan seterusnya, mengembangkan sampai puncak karirnya. Hal ini biasa diwujudkan jika lapangan pekerjaan, kesempatan kerja tersedia secara memadai dan kapasitas tenaga kerja juga memadai untuk melakukan berbagai jenis dan tingkat pekerjaan. Tujuan TVIT tidak terbatas pengentasan kemiskinan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk bekerja secara mandiri sebagai pengusaha atau tidak bergantung pada orang lain. Nah, selanjutnya metode pembelajaran TVIT. Nah, metode pembelajaran TVIT ini terbagi atas 4, yaitu real world learning atau belajar dari dunia nyata, kemudian metode demonstrasi dan pembelajaran langsung, pembelajaran berbasis masalah, dan contextual teaching learning. Nah, yang pertama yaitu real world learning. Nah, real world learning ini merupakan metode terbaik dalam TVIT karena metode terbaik dalam TV itu adalah belajar dan berlatih dalam setting dunia kerja sesungguhnya. Nah, pembelajaran TVIT ini harus berfokus pada dunia nyata dengan lingkungan belajar yang mendekati atau sama dengan dunia kerja. Nah, belajar dalam TVIT ini harus meningkatkan dunia nyata dan mengurangi pembelajaran yang bersifat tekstual teoretik semata, di mana teori yang dipelajari adalah teori-teori yang mengembangkan dan menjelaskan hal-hal teknis yang biasa dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua, metode demonstrasi dan pembelajaran langsung. Nah, metode demonstrasi dan pembelajaran langsung ini adalah metode yang melibatkan penggunaan peralatan atau perangkat lunak virtual yang digunakan sebagai pendukung dan persiapan peserta didik sebelum mereka belajar menggunakan peralatan nyata. Nah, pembelajaran TVIT dengan metode ini yang adalah pengembangan skill sebagai
yang besar dilaksanakan dalam bentuk praktikum, workshop, percobaan, pengembangan proyek, kewirausahaan. Nah, untuk sistem penilaian pada metode ini yaitu asesmen yang sesuai adalah itu authentic assessment. Nah, pada sistem penilaiannya itu peserta didik dinilai secara autentik berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, real berdasarkan di lapangan kerja, dan dinilai oleh user atau orang yang dilayani. Nah, kemudian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini adalah konsep utama pembelajaran TVET di abad 21, yang mana learn to solve problem atau belajar memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah menjadi kunci utama dalam dunia kerja abad 21, di mana peserta didik diberikan program-program pembelajaran individual, tanggung jawab mandiri dalam belajar, dan dihargai atas usaha mereka sendiri. Learn to solve problems ini atau belajar memecahkan masalah juga merupakan payung besar pembelajaran TVET, di mana di learn to solve problems ini kita akan diberikan metode pembelajaran yang mana merupakan pembelajaran berbasis kerja, work-based learning, kemudian pembelajaran di tempat kerja atau work-place learning, dan juga cooperative learning. Nah, pembelajaran berbasis kerja ini contohnya seperti pembelajaran yang berbasis praktikum, kemudian pembelajaran di tempat kerja itu seperti magang atau PKL, kemudian cooperative learning ini metode pembelajaran untuk bersikap kooperatif pada dunia kerja. Nah, kemudian metode pembelajaran yang terakhir yaitu contextual teaching learning. Nah, contextual teaching learning ini merupakan salah satu elemen penting dalam konsep learning to solve problem atau belajar memecahkan masalah. Karena jika learn to solve problems adalah payung besar pembelajaran TVET, maka contextual teaching learning ini adalah tiang dari payung tersebut. Nah, TVET sebagai pendidikan dunia kerja mengajarkan teori, metodologi, metode pemecahan masalah yang efektif dan efisien. Nah, belajar memecahkan masalah dalam TVET membutuhkan sejumlah kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar itu diperoleh melalui pembelajaran di tempat kerja, proses kerja secara korporasi dalam pengembangan kompetensi dan skill. Nah, penilaian digunakan itu juga merupakan asesmen yang dilaksanakan berdasarkan standar skill berbasis industri atau portofolio. Nah, jadi contextual teaching learning ini sebenarnya itu hampir sama dengan pembelajaran berbasis masalah, karena itu adalah lanjutan dari pembelajaran berbasis masalah, tapi dia tetap berbeda juga. Karena jika pembelajaran berbasis masalah itu belajar berdasarkan masalah yang dihadapi, maka di contextual teaching learning itu kita akan diajarkan terkait teori atau metode-metode pemecahan masalahnya. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari materi di atas, yaitu TVET atau pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan adalah bentuk pendidikan yang fokus pada pengembangan kompetensi, sertifikasi, keterampilan internasional, dan identitas profesi peserta didik. Meskipun memiliki berbagai istilah di seluruh dunia, istilah Technical and Vocational Education and Training (TVET) secara internasional diakui sejak tahun 1999. Kurikulum TVET mencakup mata pelajaran inti, pelatihan praktik di lapangan kerja, dan pendekatan berbasis keterampilan dengan tujuan persiapan dalam dunia kerja, pengembangan kapasitas berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Metode terbaik dalam TVET adalah pembelajaran di dunia kerja yang nyata dengan penekanan pada pemecahan masalah dan penggunaan sumber belajar beragam, serta memberikan tanggung jawab kepada peserta didik dalam pembelajaran.
Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok 11 terkait pembelajaran TVET. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.